Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian dimanapun saudara berada. Baik, pada video kali ini saya ingin memberikan materi pengayaan yang nanti bisa saudara gunakan untuk menambah wawasan mengenai hakikat proses belajar pada sesi kedua tutorial online kali ini. Oke, langsung saja. Yang pertama kita coba pahami kembali materi yang lalu, yaitu tentang psikologi belajar mengajar, yaitu ada beberapa pengertian dan ada beberapa peranan dari proses belajar di dalam psikologi belajar mengajar tersebut. Yang pertama adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi kalau pengetahuan itu contohnya kecakapan dalam memahami masalah. Kemudian kalau sikap, dia itu tentang toleran, berani mempertimbangkan dan mencoba hal baru. Kalau keterampilan itu nanti lebih kepada gerakan psikomotorik dia. Ya, jadi ada 3 proses belajar itu. Oke, yang kedua adalah yang perlu kita pahami dalam proses belajar adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu apa? Yaitu meningkatkan dan mengembangkan potensi. Potensi itu apa saja? Ada potensi rohani, ada juga potensi jasmani. Potensi rohani itu cipta, rasa, karsa, budi, dan hati nurani. Kalau potensi jasmani itu berupa keterampilan dan kecakapan. Oke, potensi jasmani itu keterampilan dan kecakapan. Yang pertama, dia dapat mengubah perilaku. Kemudian, setelah perilaku diubah, dia akan terjadi namanya proses belajar mengajar. Belajar mengajar itu disebut sebagai pembelajaran. Jadi, sering beberapa sempat salah dalam mengucapkan. Yang harus perlu diketahui bahwa belajar, mengajar, dan pembelajaran itu memiliki pengertiannya sendiri-sendiri. Kalau belajar itu dia adalah pihak yang mempelajari sesuatu. Kalau mengajar itu adalah pihak yang sharing mengenai materi pembelajaran. Nah, belajar dan mengajar bukan hanya ditunjukkan kepada siswa dan guru. Artinya yang belajar bukan hanya siswa saja, yang mengajar bukan hanya guru saja. Kalau di dunia penyuluhan, yang belajar bukan hanya petani saja, yang mengajar bukan hanya penyuluh saja, tapi kedua belah pihak juga harus berkesinambungan, harus saling melengkapi dan harus sharing bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kesinambungan tersebut disebut sebagai pembelajaran. Jadi kegiatan belajar mengajar itu disebut sebagai pembelajaran. Jadi tidak bisa salah satunya disebut saja belajar atau mengajar saja, tapi harus ada kedua-duanya sehingga dapat disebut sebagai pembelajaran. Nah, setelah proses belajar mengajar terjadi, maka keterlibatan pengajar dalam proses penyelidikan aspek psikologi. Nah, itu kembali ke pengertian yang sesi pertama. Jadi psikologi itu nanti akan psikologi belajar mengajar khususnya akan membantu pengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke, setelah kita memahami beberapa hal tadi berkaitan dengan psikologi belajar mengajar, kita akan ini masih ada lagi, mengapa seorang pendidik perlu menguasai psikologi belajar mengajar? Ya, tentunya agar dapat melaksanakan proses pendidikan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip psikologi belajar mengajar. Oke, setelah kita mengulas kembali pengertian tentang psikologi belajar mengajar yang kemarin, nah kita ke hakikat proses belajar sesuai pada sesi kedua ini. Hakikat proses belajar ini seperti ini. Yang pertama adalah
adanya masalah. Jadi setiap kehidupan kan kita ada masalah. Tidak ada orang yang tidak memiliki masalah. Semuanya memiliki masalah. Dan masalahnya setiap orang itu berbeda-beda. Lalu, masalah itu ya terjadi pada manusia. Jadi setiap orang itu berbeda-beda, masalahnya, tingkat permasalahannya berbeda-beda. Ada yang dianggapnya hal ringan, tapi pada orang lain sudah menjadi masalah. Ada juga sebaliknya yang dianggapnya sebagai masalah yang berat sekali, tapi bagi orang lain itu hal yang ringan. Nah, ketika masalah sudah ada pada manusia, maka terjadilah proses belajar. Nah, dari masalah tersebut manusia menganalisis terus tidak dalam menyelesaikan masalah berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah didapatnya. Nah, itulah nanti terjadi namanya proses belajar. Ketika sudah terjadi proses belajar, maka kemampuannya meningkat. Ya, jadi dari awalnya belum bisa, kemudian adanya masalah, lalu dia menganalisis berdasarkan pengalaman yang sudah dia pernah lakukan, kemudian dia terus belajar, namanya proses belajar, lalu dia kemampuannya meningkat dari sebelumnya. Lalu setelah dia kemampuannya meningkat, maka nanti akan ada masalah baru lagi. Nah, itu terus berputar siklusnya itu, siklus proses belajar. Jadi tidak akan berhenti di situ saja. Jadi setelah ada masalah, nanti akan ada masalah baru lagi. Nah, itu namanya nanti terkaitnya proses belajar dan kemampuannya itu nanti akan meningkat. Oke, dari unsur-unsur proses belajar, ada juga unsur-unsur proses belajar. Yang pertama adalah perubahan perbuatan, oke, perilaku atau kemampuan. Kemampuan ini baik itu bisa pengetahuan, keterampilan, atau perasaan, sikap, seperti yang tadi ya. Kemudian dia usaha aktif, jadi ada usaha yang aktif ya dari seorang pembelajar itu sendiri. Kemudian dilakukan secara sadar atau tidak. Kemudian hasilnya benar atau salah. Nah, ini yang penting dari unsur-unsur proses belajar. Hakikat proses belajar yang pertama adalah proses belajar itu sebenarnya adalah proses pematangan atau pendewasaan seseorang. Ya, semakin orang itu belajar, semakin itu dia meningkat kemampuannya dan nanti ada masalah baru. Nah, sejalan dengan itu dia akan menjadi lebih dewasa. Jadi orang yang dewasa itu bukan berdasarkan usianya sebenarnya, tapi berdasarkan, maksudnya bukan hanya berdasarkan usianya saja, tapi juga berdasarkan dia itu belajar atau tidak dari masalah yang dihadapi. Kalau dia belajar berarti dia akan kemampuannya meningkat dan dia dikatakan terjadinya pendewasaan. Hampir semua perilaku manusia adalah hasil dari proses belajar. Oke. Perkembangan proses belajar manusia. Yang pertama terjadi proses belajar, kemudian adanya pengalaman, experience. Lalu dari pengalaman itu nanti terbentuk kepribadian. Lalu dari kepribadian nanti dia akan menjadi cakap dalam bertindak atau perilaku, artinya dia semakin memiliki kemampuan. Nah, kemudian bentuk proses belajar. Ada beberapa bentuk dalam proses belajar. Yang pertama autodidak, artinya dia sendiri, tidak ada pengajar atau dalam hal ini tidak ada penyuluh misalkan. Nah, kemudian yang kedua adanya proses pendampingan. Nah, tentunya kalau dalam penyuluhan harus ada penyuluh. Tidak bisa. Namanya saja kegiatan penyuluhan, berarti ada penyuluhnya. Yang pertama adalah pengajar sebagai fasilitator. Jenis-jenisnya yang pertama ada formal dan yang kedua ada non formal. Kalau formal itu ya seperti biasa, jenjang dan kurikulumnya jelas. Contohnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Kalau non formal hanya memiliki kurikulum yang jelas, jadi tidak ada jenjang yang khusus dibuat.
Seperti lembaga kursus, penyuluhan pertanian, ya kan, pada bidang kita ini, kemudian pelatihan pegawaian pertanian dan lain-lain. Peran penyuluh pertanian sebagai fasilitator. Nah, ini yang penting ya. Jadi yang perlu dipahami betul-betul pada saudara sekalian adalah penyuluhan itu harus diperhatikan oleh penyuluh sendiri itu tentang peranannya sebagai fasilitator. Yang pertama, memotivasi petani dengan mencetuskan berbagai kegiatan aktif. Jadi petani di stimulus tidak hanya dia menerima informasi saja, tapi juga harus saling berpendapat, saling memberi saran, saling sharing, berdiskusi, ya intinya gitu ya. Jadi jangan hanya pasif dan menerima informasi saja. Yang kedua, menggunakan variasi dalam metode penyuluhan. Nah, bisa dengan diskusi, bisa dengan memutarkan video, bisa dengan atau praktek langsung gitu ya. Supaya untuk apa? Supaya tidak hanya pasif saja. Yang namanya kalau dalam pendidikan itu namanya student center learning. Jadi pembelajaran berpusat pada siswa. Kalau dalam hal ini pembelajaran berpusat pada petani. Okay. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang sama bagi petani dengan berbagai latar belakang kemampuan. Jadi petani itu adalah orang yang sudah berpengalaman ya. Jadi sudah berpengalaman dan latar belakangnya pun berbeda-beda. Jadi harus disesuaikan, harus beradaptasi sebagai seorang penyuluh itu. Harus mampu memahami latar belakang berpikir petani. Oke, yang keempat, memberikan gambaran arah tujuan yang jelas dan hasil yang jelas. Oke, nah ini adalah kaitannya dengan psikologi belajar mengajar juga. Jadi psikologi belajar mengajar juga akan membantu penyuluh dalam hal ini untuk mencapai tujuan dan hasil yang jelas. Kemudian yang kelima adalah membimbing petani untuk melaksanakan evaluasi. Jadi nanti pada beberapa sesi terakhir ada namanya tentang pembahasan evaluasi. Nah, evaluasi ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam setiap kegiatan pembelajaran harus adanya evaluasi untuk mencari apa saja yang kurang, apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya lebih baik. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi pengayaan ini dapat bermanfaat bagi saudara sekalian pada sesi kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.